Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai sistem penerimaan murid baru ya, atau SPMB ya. Jadi dulunya adalah PPDB, sekarang menjadi SPMB. Nah ini khusus untuk di SMA ataupun SMK negeri ya, se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara verifikasi nilai rapor. Nah, ini yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi verifikasi ini dilakukan oleh siswa secara mandiri ya, dan juga dilakukan secara online. Nah, terus nanti kita akan membahas syaratnya apa sih supaya siswa itu bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, yang kedua, mata pelajarannya apa saja yang dilakukan verifikasi untuk nilai rapor ini. Nah, berikutnya bagaimana solusinya ya ketika ternyata saat verifikasi nilai rapor itu ada nilai rapor yang salah. Nah, tak kalah pentingnya teman-teman, jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi untuk proses verifikasi nilai rapor itu ada tanggalnya, jadi ada batas waktunya. Nah, yang terakhir, nanti kita akan membahas berkas dan data apa saja yang wajib kalian siapkan. Ya tentunya dalam proses verifikasi nilai rapor ini ada berkas ataupun data yang wajib kalian siapkan. Ya, nanti kita akan bahas di poin-poin ini sehingga nanti teman-teman ya, adik-adik yang ingin mengikuti SPMB ya di tahun 2025 ini nanti tidak ada kesulitan dan juga kesalahan ya. Jadi pengalaman kita dari tahun ke tahun itu mesti ada kesalahan dari saat melakukan verifikasi nilai rapor. Oke, langsung saja kita bahas untuk cara verifikasi nilai rapor ya oleh siswa secara mandiri dan juga online. Tapi seperti biasa ya, nanti kita akan membahas di beberapa agenda pembahasan dalam verifikasi nilai rapor ini ya. Nanti kita akan bagi dalam beberapa segmen. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan membahas mengenai jadwal verifikasi nilai rapor. Ini sangat penting ya. Jadi adik-adik ataupun orang tua itu harus paham ya bahwa ada jadwal verifikasi nilai rapor. Ini sebelum mengambil PIN ya, ataupun sebelum melakukan pendaftaran ya. Yang pertama untuk jadwal verifikasi nilai rapor ya. Jadi untuk verifikasi nilai rapor ini ada di poin 1B ya. Jadi siswa itu ya, siswa itu wajib melakukan verifikasi nilai rapor itu di tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2025. Ya, waktunya adalah dilakukan secara online. Ya. Nah, nanti sebelum verifikasi nilai rapor tentunya ada kegiatan yang dilakukan oleh sekolahnya ya, dari sekolah SMP-nya atau sederajat ya, misalkan MTS ataupun yang lain sebagainya, yaitu adalah harus melakukan entry ya. Jadi nanti adik-adik itu fokusnya di poin 1B, yaitu adalah jadwal verifikasi nilai rapornya itu dimulai 24 sampai dengan 28 Mei 2025 ya, paham ya. Terus berikutnya ini adalah syaratnya ya. Jadi supaya bisa verifikasi nilai rapor itu ada dua syarat. Nah, yang pertama itu adalah siswa SMP atau sederajat yang lulusan tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur. Ini misalkan, Pak, kalau saya lulusan luar Jatim, ini tidak bisa ya. Lulusan luar Jatim tidak bisa. Pak, saya lulusan tahun lalu misalnya. Lulusan tahun lalu ini juga tidak bisa. Jadi harus siswa yang lulusan tahun 2025 ini yang bersekolah di Provinsi Jawa Timur. Paham ya sampai di sini? Jadi sekali lagi, untuk lulusan tahun lalu tidak bisa, untuk lulusan luar Jatim tidak bisa verifikasi nilai rapor. Terus bagaimana Pak nanti untuk verifikasi nilai rapornya atau entry nilai rapornya? Nah, nanti bisa dilakukan secara mandiri. Terus di poin 2, nilai rapor sudah dimasukkan oleh sekolahnya, jadi wajib ya. Jadi kalau misalkan kalian memenuhi syarat di poin 1, tetapi kalau misalkan sekolahnya tidak mengentrikan nilai rapornya, nah maka juga kalian tidak bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Jadi poin 1 dan 2 ini harus keterkaitan ya. Jadi harus terpenuhi gitu ya. Terus berikutnya nilai rapor yang diverifikasi itu ada 7 mata pelajaran. Jadi tidak semua nilai rapor itu diverifikasi. Jadi yang diverifikasi ya mulai dari pendidikan agama ya. Ada PKN, ada Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan juga Bahasa Inggris. Hanya 7 ini saja. Terus yang diverifikasi ya itu adalah kompetensi pengetahuan atau KI 3 atau nilai akhir ya. Kalau misalkan di sini ada nilai keterampilan itu tidak usah dilakukan verifikasi. Paham ya? Jadi yang dilakukan verifikasi 7 mata pelajaran ini. Terus yang
diverifikasi itu adalah hanya nilai pengetahuan saja atau nilai akhirnya. Nah, nanti yang diverifikasi ya, jadi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, terus untuk nilai agama ya, jadi biasanya yang lulusan MTS atau SMPK itu biasanya kan ada nilai agama atau pendidikan agama itu yang lebih dari 1 ya. Misalkan ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI, ada Al-Quran hadis, ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka nanti yang diambil adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini saya kasih contoh misalkan di pendidikan agamanya kan ada banyak, misalkan ya, ada 5 mata pelajaran ya. Maka nanti untuk pendidikan agama atau untuk nilai pendidikan agamanya, maka ini nilainya berapa, ini dicari rata-ratanya. Maka nanti yang dimasukkan untuk nilai PA-nya atau nilai pendidikan agamanya adalah nilai rata-rata dari sub mata pelajaran atau pendidikan agamanya. Terus berikutnya, ini ada berkas atau data yang wajib kalian siapkan. Jadi sebelum melakukan verifikasi nilai rapor, itu harus ada persiapan berkas atau data dulu. Ini wajib ya. Nah, yang pertama yang perlu kalian siapkan itu adalah NPSN ya, atau nomor pokok sekolah nasional. Ini Pak tanyanya lihatnya di mana Pak? Kalian bisa langsung lihat aja di rapornya, atau misal bisa tanya gurunya bisa. Tapi ya biasanya di rapor komplit, atau kalian bisa cek online juga bisa. Nomor 2 adalah nomor induk siswa nasional. Ini kalian juga bisa lihat di rapor. Ya, jadi lihat di rapor ya, semuanya ini poin 1 2 di rapor ada. Ketiga adalah siapkan tanggal lahir. Ini tanggal lahirnya bisa dilihat di rapor ya. Jadi pastikan data itu sama ya, antara di KK, di ijazah ataupun di akte lahir. Kalau misalkan tidak sama bagaimana Pak? Ya silakan diperbaiki. Ya, karena mumpung masih ada waktu, jangan sampai nanti ketika kalian sudah lulus nanti terjadi masalah ya. Ternyata tanggal lahirnya di rapor sama di KK, sama di ijazah, sama di akte lahir ternyata tidak sama. Itu nanti pasti akan jadi problem atau akan menjadi masalah. Ya. Berikutnya adalah kartu keluarga ya. Jadi kartu keluarga atau yang menggunakan SKD ya. Di sini akan dilihat di tanggal terbit KK-nya itu kapan, terus kalau menggunakan SKD, tanggal terbit SKD-nya itu kapan. Ini penting ya, jadi poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, terakhir yang tidak kalah penting adalah di poin 5. Adalah fotokopi nilai rapor ya, dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada juga biasanya sekolah itu yang sudah menyediakan format ya. Jadi, sekolah itu sudah menyediakan format untuk nilai rapornya. Jadi kalau misalkan sudah disediakan oleh sekolah ya kalian tidak perlu fotokopi nilai rapornya. Tapi kalau misalkan di sekolah itu tidak ada format ya, tidak ada format nilai rapornya ya, kalian bisa pinjam rapornya. Jadi yang di fotokopi adalah kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, kelas 9 hanya semester 1. Jadi yang digunakan hanya semester 5. Ini jika teman-teman itu menggunakan 6 semester. Tapi kalau misalkan akselerasi itu kan hanya ada 4 semester ya, berarti yang digunakan hanya semester 1, 2, dan 3. Ini kalau akselerasi yang hanya menggunakan 4 SKS ya. Nah, seperti biasa yang digunakan adalah nilai pengetahuan dan atau nilai akhir ya. Terus kita akan bahas di poin inti, yaitu adalah cara verifikasi nilai rapor. Jadi kita harus memberikan informasi dulu ya, jadi step by step-nya. Nah, cara verifikasi nilai rapor yang pertama, nah ini ya, jadi kalian bisa kunjungi laman spmbjatim.net. Pak, saat ini kok ketika cek di sini kok belum bisa, itu kenapa ya? Karena belum waktunya. Jadi kalian harus bisa melihat jadwalnya. Jadi pahami dulu jadwalnya. Jadwalnya kapan Pak? Bisa kalian cek lagi. Nah, kunjungi di spmbjatim.net. Di sini nanti masuk di menu pra pendaftaran, pilih verifikasi nilai rapor. Ya. Berikutnya kalian masukkan ya, mulai dari NPSN ya. Nah, NPSN tadi, terus masukkan NISN, masukkan tanggal lahir, terus masukkan tanggal terbit KK atau SKD-nya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Berikutnya klik masuk. Nah, kalau sudah, di sini nanti akan ditampilkan nilainya. Nah, makanya dipastikan bahwa sekolah itu, jadi adik-adik itu harus memastikan ya bahwa sekolah itu sudah melakukan entry nilai rapornya. Ya, kalau belum di entry nilai rapor tidak bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, di sini ada notifikasi ya, mohon pastikan nilai di bawah ini sesuai dengan nilai rapor Anda. Jadi dicek ya. Ini ada semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada nilai agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Ini pastikan dicek satu persatu ya, detail. Satu persatu jangan sampai ada salah. Nah, jika dirasa semua nilai rapor ini sudah benar ya, fix ya, artinya oh sudah betul sesuai dengan rapor yang kalian bawa atau yang kalian pegang, maka kalian bisa klik setuju. Ya, klik setuju. Maka di sini ada verifikasi ya, apakah Anda yakin ya? Nah, apakah Anda akan melakukan verifikasi rapor pramen? Status verifikasi tidak bisa diubah kembali. Jadi kalau sudah diverifikasi ya, diklik setuju itu tidak bisa dilakukan perubahan data. Misalnya nanti ada salah Pak ya, sudah tidak bisa. Ya, karena makanya harus hati-hati dalam mengecek nilai rapornya. Kalau sudah betul klik yakin, maka di sini nanti akan ditampilkan telah diverifikasi.
Artinya nilai Anda sudah terverifikasi. Jadi seperti ini, sudah muncul seperti ini, maka nilai ini sudah tidak bisa dilakukan pembetulan lagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau verifikasi nilai rapor itu harus hati-hati. Nah, pertanyaan bagaimana Pak jika nilai rapor itu ternyata salah? Ya, jadi ketika dicek ternyata di sini kan ya ternyata nilai rapornya salah Pak. Ya, ini misalkan di nilai PKN ya ini 95, ini seharusnya 96 Pak. Enggak 95. Nah, itu apa yang harus dilakukan ya? Nah, jika di sini ada kesalahan nilai rapornya, maka kalian klik ajukan pembetulan. Kalau sudah benar ya klik setuju. Kalau ketika ada salah maka klik ajukan pembetulan. Nah, makanya hati-hati ya dalam melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, setelah klik ajukan pembetulan nanti akan muncul formnya. Ya, jadi pengajuan pembetulan ini yang salah yang mana? Ya, jadi yang salah yang mana? Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang di sini ya. Jadi yang di sini kalian contohnya nilai PAI ya, misalkan yang salah adalah nilai agama pada semester 2 salah. Tertulis 85 seharusnya adalah 90. Ya, misalkan nilai PAI ini ya, PAI di semester 2 ini ya. Nah, misalkan ini contohnya ya, di sini misalkan yang salah. Jadi misalkan tertulis 85. Jadi yang di sini mana tadi ya? Yang di sini yang tertulisnya adalah 85. Ya, misalkan di sini yang ditulis adalah misalkan 85 salah ya. Jadi yang benar adalah 90. Jadi diberi notifikasi yang jelas. Atau kalau misalkan salahnya seperti ya kasih aja yang banyak. Misalkan di semester 2 Pak ada kesalahan ya. PAI 85 seharusnya 77, PKN 80 seharusnya 78, matematika 79 seharusnya 80. Misalkan semester 2 banyak yang salah atau semester 4 banyak yang salah, jadi ditulis secara jelas. Jadi yang salah itu yang mana, terus yang benar itu yang mana. Paham ya? Nah, kalau sudah silahkan klik kirim ajuan pembetulan. Ya, diklik, nanti di sini akan muncul ya, statusnya adalah menunggu verifikasi Anda. Nah, kalau proses menunggu verifikasi ini, apa yang perlu kalian lakukan? Ya, jadi apa yang perlu kalian lakukan itu adalah melakukan konfirmasi ke sekolahnya. Ya, jadi untuk dilakukan pembetulan. Nanti Pak, Bu, ya, konfirmasi ke sekolahnya, mohon maaf, nilai rapor saya ada yang salah. Ya, ini minta tolong untuk dilakukan pembetulan. Nah, nanti jika sekolah sudah melakukan pembetulan, jadi jika sudah dibetulkan oleh sekolahnya, silahkan dilakukan verifikasi ulang. Jadi dilakukan cek kembali, ya, jadi setelah diverifikasi ya, sudah dibetulkan oleh sekolahnya, lalu ini sudah betul semua ya, sudah betul semua, baru klik setuju, baru nanti verifikasi nilai rapor ya, jadi nanti akan muncul. Nah, di sini akan muncul kembali telah diverifikasi. Itu ya, jadi verifikasi nilai rapor selesai. Itu ya, jadi verifikasi nilai rapor sangat mudah, jadi teman-teman harus diperhatikan. Nah, terus jangan lupa ya, kita ingatkan kembali. Nah, proses entry nilai rapor oleh sekolah ya itu tanggal 19 sampai 24 Mei. Terus siswa melakukan verifikasi ini adalah 24 sampai dengan 28 Mei. Nah, sekolah itu baru bisa melakukan pembetulan nilai. Ya, sekolah itu bisa melakukan pembetulan nilai mulai 27 sampai dengan 31 Mei 2025. Nanti berarti ketika adik-adik yang melakukan verifikasi kesalahan ini ya, misalkan tanggal 24 melakukan verifikasi kesalahan verifikasi nilai dan ada kesalahan, maka nanti sekolah itu baru bisa melakukan pembetulan mulai 27. Nah, siswa setelah ada salah, terus sekolah sudah melakukan pembetulan di tanggal 27, baru siswa kembali ya bisa melakukan verifikasi nilainya. Kan di sini 27 sampai 28. Jadi siswa yang nilainya salah dan sudah dibetulkan bisa melakukan verifikasi pembetulan nilai ya itu setelah tanggal 27 ini. Itu ya, jadi tolong diperhatikan sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam verifikasi nilai rapor. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih ada kesulitan atau mungkin belum paham, silahkan ya tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan verifikasi nilai rapor. Nah, nanti bagi yang kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.